Nah ini catatan pengambilan ijazah tarekat. 13 Muharram sanah 1330 Hijriah atau tahun 1912. Pagi hari Selasa adalah sahaya Haji Abdul Qohar bin Haji Kamuluddin Palembani mengambil tarekat kepada Tuan Guru Ahmad Khatib bin Abdul Latif Imam Syafi'i Masjidil Haram Makkah. Nah, jadi dari sini kita melihat bahwa memang tarekat ini disebarluaskan, diijazahkan oleh Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ini. Nah, salah satu yang mengambil, mempelajari atau tarikah Rasul ini kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi adalah Kiai Haji Abdul Qohar bin Kamaluddin Palembang yang wafat pada tahun 1933. Nah, beliau ini menetap di Palembang di 14 Ilir. Di 14 Ilir ada rumah langgar itu Kiai Abdul Qohar ini, dan juga beliau ini mengajar banyak murid-muridnya, dan juga banyak melalui organisasi dan seperti majelis pertimbangan Islam MPI Palembang tahun 30-an. Nah, beliau juga salah satu daripada pengurus MPI, dan banyak sekali murid-muridnya yang belajar. Tinggal sampai sekarang mungkin kita perlu mengadakan penelitian, masih tidak kira amalan ijazah atau tarekoh yang diajarkan oleh Tuan Guru Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sampai sekarang ini. Ini baru dari Palembang, mungkin yang murid-muridnya dari daerah lain mungkin juga mengambil ijazah juga kepada Syekh Ahmad Al-Minangkabawi. Habis. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, sekedar informasi kita ya, sebagai kita bisa kemudian mengkaji atau meneliti tentang ajaran daripada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang selama ini mungkin kita kenal beliau ini ahli dalam bidang fikih atau hukum Islam. Nah, ternyata juga setelah kita lihat bahwa beliau juga mengajarkan atau mengamalkan daripada Torikoh. Torikoh. Ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian sekedar informasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada selaku pemantik. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengar banyak hal tentang tokoh yang dibahas tadi yang bernama Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Kemudian ada hal yang mungkin perlu kita tegaskan kembali ya Bapak Ibu. Kalau melihat umurnya, ya ini muda ya, 1860 sama 1916, kira-kira 56 tahun. Jadi belum 60 tahun. Beda dengan yang biasanya kita mengenal usianya di atas 70 ya. Beliau ini dengan usia yang muda, kemudian dan karir keulamaan yang luar biasa, kita mengatakan orang ini memang sangat istimewa ya, terutama bagi sejarah Islam di Indonesia pada 1920. Nah, tadi disebutkan bahwa salah satu di antara murid-muridnya ini yang dari Palembang, Abdul Qohar, Muhammad Asyid bin Amir, dan Muhammad Bakri. Mungkin perlu kita cari ya informasi tentang tiga orang ini secara lebih detail. Apakah beliau tiga ini juga melanjutkan kembali pengajarannya si Ahmad Khatib, karena si Ahmad Khatib ini masuk dalam kategori termasuk ulama yang berorientasi pada pembangunan,
ilmunya hampa dalam tanda kutip ya. Jadi ide-ide pembaharuan salah satunya dari saya Ahmad Khotib. Nah, mengapa? Karena memang pada saat itu pembaharuan memang bagi besar-besarnya pengaruh Syekh Muhammad Ridho, Muhammad Abduh, dan ulama-ulama. Kalau kita lihat masa hidupnya, beliau masih masuk pada kategori sebelum adanya gerakan Wahabi. Jadi di akhir masa beliau ini mungkin kita punya semacam persepsi bahwa kondisi Islam di Mekah saat itu masih aman, belum ada apa namanya, belum ada gangguan atau Wahabi. Kenapa? Karena Wahabi itu terkenal mereka cukup banyak membunuh para ulama, menghancurkan makam-makam dan sebagainya. Nah, yang menarik juga dari pandangan Ustaz Thomas tadi, baru udah keluar ya? Iya. Ini udah masuk. Dari pandangan tadi, ternyata Ahmad Khotib Minangkabawi ini dapat disebut dengan mursyid karena mengajarkan tarekat. Ya. Kita juga perlu mengkritisi apakah beliau juga memasukkan kata mursyid di dalam kenamaannya. Biasanya kayak gitu ya. Syekh Ahmad Khotib titik-titik misalnya Al-Qadiri atau apa misalnya. Beliau ini tidak ya. Malah Al-Minangkabawi itu lebih populer daripada tulisan yang lain. Nah, kemudian juga yang menarik, kitab-kitab tarekatnya justru banyak di ajaran-ajaran tarekatnya ini kita bisa melihat sederhana ya, berwudu, menghadap kiblat, kemudian membaca zikir istighfar, sholawatnya tibil kulub dan sebagainya. Jadi tidak ada bacaan-bacaan yang khas tarekat ya. Kemudian teknik membacanya juga, nah, mungkin kita nanti bisa bertanya lebih dalam kepada Ustadz Andi seperti apa. Lalu kemudian kenapa beliau juga pernah mengkritik tarekat, terutama dalam bukunya yang disebut dengan di sini ya, Izharu Zaulil Kazibin, ya, yang di situ gaya tarekatnya yang rumit-rumit tadi dia tidak suka. Oke ya, Bapak Ibu sekalian, jadi persepsi kita tentang orang yang bernama Syekh Ahmad Khotib ini, tokoh kita ini, luar biasa, dan untuk lebih memahaminya, kita persilahkan terlebih dahulu, mungkin ada pemantik diskusi dari guru kita, Prof. Duski Ibrahim. Kami persilahkan Pak Prof. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Nopal ya, selaku pemantik hari ini. Yang saya hormati hadirin sekalian, ya, baik yang langsung ada beberapa orang di sini maupun yang lewat Zoom. Ya, ada juga di situ Romo, di situ ada Romo. Yang saya hormati makalah ini sebenarnya cukup menarik ya, bahwa sepengetahuan saya tokoh yang sangat terkenal di dunia Melayu ini yang bernama Syekh Ahmad Khotib ini kan dua orang. Yang pertama Syekh Ahmad Khotib Sambas, dan beliau itu adalah tokoh tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah.
Ini dia tokohnya. Lalu kedua Ahmad Khatib, ya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dan ini memang selama ini terutama saya melihatnya itu dia sebagai ahli syariat dan bukan ahli atau penganut tasawuf tarekat. Tampaknya apa yang saya pikirkan itu ya sama dengan para penulis ensiklopedia tasawuf itu ya. Yang terbitan UIN Syarif Hidayatullah ternyata memang tidak termasuk memasukkan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai sufi ya. Yang dimasukkannya ya Syekh Ahmad Khatib Fanbas. Sebab itu ini informasi menarik, ini informasi baru yaitu terutama bagi saya. Ternyata Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini juga bertasawuf dan bertarekat. Yang menariknya dia punya cara sendiri, cara sendiri. Kalau di Indonesia ini ada juga orang yang bertarekat tapi dengan cara sendiri. Ya. Bahkan dia membuat tarekat yang disebutkan dengan tarekat Kanjeng Nabi. Itulah Pak Ketua BPIP sekarang itu ya. Pak Yudian gitu gitu. Nah, maka muncul pertanyaan kita, memang apakah tarikat ini orang-orang tertentu itu bisa membuat sendiri? Gitu. Tapi kira-kira syaratnya apa? Gitu. Ya, kembali ke Ahmad Khatib Minangkabawi, tarikatnya itu mengedepankan syariah. Jadi disebutkan pemakalan bahwa dalam bayar Islam itu ada syariah, tarikah hakikat ya. Itu. Ya, artinya dia membuat sendiri ya. Tapi apakah umpamanya murid-muridnya yang disebutkan tadi itu mengikuti apa tarikat yang disusunnya ini? Nah ini. Tadi sudah disebutkan beberapa ulama Palembang apa mereka itu juga mengikuti tarikat ini gitu ya. Atau dia itu sekedar muridnya murid syariah, umpamanya murid ilmu-ilmu lain gitu ya. Termasuk umpamanya di situ ada Ahmad Dahlan, kemudian Hasyim Asy'ari, apa mereka itu bertarikat seperti ini atau tidak, itu yang jadi. Kemudian yang berikutnya, yang menarik lagi begini ini ya. Tadi informasi tentang ada perdebatan itu ya, perdebatan dengan Syekh Khatib ini, yang Khatib dengan apa tadi yang minggu lalu kita sudah mendiskusikannya itu, apa itu Utsman bin Yahya itu ya. Mereka itu sama-sama ulama besar dan terkenal itu ya. Bagi saya sebenarnya bukan polemik itu yang menarik itu. Bagi saya tradisi tulis dalam polemik pemikiran itu yang sangat menarik itu. Ya. Jadi dia tidak apa jekot-jekot ngomong-ngomong nyentil-nyentil enggak itu. Tradisi nulis itu yang menarik itu ya. Dulu di Indonesia juga udah pernah terjadi itu ya. Umpamanya kritik apa Nasution dengan Harun Nasution dengan apa siapa Pak Rasidi umpamanya ya. Kemudian juga Zainul Kamal dengan Daur Rasid. Gitu. Ya, ini memang paling tertulis ini yang menariknya itu ya. Tapi kalaupun umpamanya ada perbedaan isi, perbedaan pemikiran, itu hal biasa. Nah, yang kita ini yang belum terbiasa seperti itu kritik itu ya. Nah, ini. Jadi kukira ya menariknya di situ ya. Memang dalam apa ya dalam beberapa tulisan yang mungkin masih sedikit saya baca. Nah, memang dia itu mengkritik
tarik Nasabandiyah itu. Tapi tadi udah dijelaskan karena yang dikritiknya itu kan rumitnya itu, paling rumit itu. Iya iya itu ini itu. Ya. Nah, gitu. Sehingga dia membuat tarikat saya kan ini, tidak rumit-rumit katanya itu ya. Itu ya. Nah mungkin itu komentar saya yang pertama. Ya. Nah, tapi setuju aku dengan tadi Dr. Noval itu. Aku yang dari Palembang ini tadi agak agak meleng ini murid-murid itu ya. Justru itu yang tidak meleng guru-gurunya itu. Karena kitab-kitab fikih kalangan ini juga banyak saya pelajari gitu. Termasuk disebut tadi Al-Tariq gitu ya itu saya pelajari. Tapi yang orang Palembang tadi siapa itu tadi enggak? Siapa saya murid itu? Nah, 3 orang ini. Itu. Nah, iya, itu di mana ini keberadaannya ini? Jadi masyarakat sekarang ini beliau itu kalau ada kuburnya di mana gitu ya. Ada anak-anaknya itu yang itu. Iya, mohon asik juga begitu. Karena 3 ulama ini jelas itu ulama besar ini kan. Spesial ulama besar ini yang belum terungkap oleh kita di Palembang ini ya. Muhammad Bakri. Apakah Muhammad Bakri ini umpamanya bapaknya siapa itu tuh? Siapa yang orang Komering itu? Orang Maradua itu siapa? Hasbullah. Apa dia ini bapaknya Hasbullah Bakri? Nah ini yang belum tahu kita nih. Karena Hasbullah Bakri juga tokoh pemikir juga kan di Indonesia. Nah, ini. Iya ya, ya. Ya kata tapi udah memang udah meninggal memang sekarang dia ahli filsafat. Bukan dan iya iya. Yang jelas ahli filsafat gitu. Nah itu mungkin ya ada beberapa hal yang mungkin pendalaman ini bagi saya memang agak baru menarik itu ya. Oke dan saya memang belum pernah membaca bukunya tentang tarikat ini saya belum pernah membacanya ya. Kalau fikihnya ya apa dari umpamanya tadi Riyadhul Wadiyah nah itu udah saya baca ya. Oke itu mungkin Pak Pemantik di saya kembalikan. Kalau mau ditanggapi, apa? Ya, terima kasih Pak. Ya, bisa deh. Bapak Ibu, tadi juga bisa disampaikan dari pemantik kita, Pak Prof. Duski. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan komentar atau bertanya. Kalau di sini dari Pak Gary Ibnul Munir, mungkin Pak Kiai Haji Gary Ibnul Munir mau menyapa atau mau memberikan tanggapan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sedikit untuk menanggapi apa yang dijelaskan oleh Pak. Kemudian juga saya terkhususnya saya membenarkan apa yang telah ditanggapi oleh sebelumnya tadi dokter siapa tadi namanya? Dokter siapa tadi? Lupa saya namanya. Dokter. Saya membenarkan dan sangat menyetujui apa yang dikemukakan oleh beliau bahwasanya setiap ulama-ulama sufi salah satunya seperti Syekh Al-Minangkabawi atau Syekh Sambasi yang dijelaskan dalam pemateri tadi bahwasanya beliau ini adalah seorang ulama sufi
yang bertarekat dan bertasawuf. Namun kemudian juga di situ yang lebih menariknya lagi, beliau juga menjelaskan bahwasanya kita bertarekat yang berkesesuaian dengan syariah gitu kan. Artinya betul kata dokter tadi, beliau ini justru pemikirannya, tarekatnya memang condong kepada tingkah dan perilaku pemahaman syariat. Karena beliau mengedepankan syariat, bukan berarti setiap mereka yang bertarekat meninggalkan tarekat, tidak. Dalam hal ini ketika kita melihat, merujuk kepada ulama-ulama yang lain, ketika beliau seorang pendiri tarekat ataupun ketika beliau seorang yang bertarekat, beliau artinya tetap membawa nama di belakangnya. Contohnya salah satu pendiri tarekat yang saat ini mungkin terkenal di Indonesia, Syekh Bahauddin Al-Bukhari An-Naqsabandi. Beliau salah satu pendiri tarekat terkenal dan sekaligus pengamal tarekat. Dalam hal itu, beliau karena pendiri tarekat sehingga beliau menamakan di belakangnya dengan Naqsabandiyah. Naqsabandiyah inilah sebagai penamaan belakang beliau yang terkenal dengan Naqsabandiyahnya. Adapun ketika muridnya pun berguru kepada beliau pun kebanyakan rata-rata juga menamakan di belakangnya Naqsabandiyah. Dalam hal ini setiap guru ataupun murid ataupun pendiri tarekat itu pasti ada yang namanya, ketika tentu dia membuat tarekat ada silsilahnya atau sanatnya. Misalnya beliau seorang guru torikoh, siapa gurunya dan silsilah keberapa. Itu kan dari silsilah berapa dia berguru dan muridnya ke silsilah keberapa. Itu palingan yang kami pertanyakan dari pemateri, apakah ada penjelasan dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini bertarekat apa penjelasannya? Apa beliau tarekat Naqsabandiyah atau tarekat Qadiriyah atau tarekat Syaziliyah dan banyak tarekat Mu'tabaroh yang lain yang ada di Indonesia. Kalaupun iya bukan tarekat yang 41 yang Mu'tabaroh di Indonesia itu, ketika beliau juga sebagai seorang pendiri tarekat, apa nama yang menisbatkan tarekohnya itu? Dalam hal ini kami memahami beliau menisbatkan tarekohnya adalah tarekoh yang berkesesuaian dengan syariah, dan ini belum bisa kami istilahnya puas untuk memahaminya. Mungkin itu. Terima kasih saat ininya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilahkan Pak Ustadz Andi untuk memberikan tanggapan. Ya, terima kasih kepada Pak Heri Munir tentang tarekoh yang dibawa atau dipopulerkan oleh Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ini. Tarekoh apa? Jadi kalau menurut salah satu kitab yang kita tampilkan, kita kenalkan di forum ini, yaitu tentang kitab disebutkan kitab apa namanya itu, kitab Maslakul Ghalibin fi Thariqah Sayyidil Mursalin. Nah, beliau ini sepertinya semacam mengadakan pembaharuan dari thariqah tradisional yang sudah ada. Sebab di masa beliau ini, terutama di Mekah, itu pengamalan thariqah itu sangat luar biasa besarnya, terutama yang berpusat di Jabal Abi Qubis. Nah, Jabal Qubis itu terkenal dengan markas daripada para syekh, tokoh-tokoh thariqah yang ada di Mekah pada saat itu. Nah,
Salah satu yang menjadi sorotan dari beliau pada waktu itu adalah amalnya Thariqah Naqsabandiyah ini. Yang mungkin menurutnya ya zaman tradisional itu mungkin terlalu ribet ya, terlalu rumit tentang apa tata cara pengamalannya dan juga kaifiat-kaifiat itu kan. Seperti banyak istilah-istilah lah di dalam itu. Ada obito misalnya, ada kita seperti misalkan suluk, ada juga mujahadah dan lain sebagainya. Nah, itulah beliau pada ketika itu melihat ya banyak sekali para pengamal daripada Thariqah itu melihat ada semacam apa hal yang baru di dalam pengamalan Thariqah itu yang beliau selama itu mungkin selama itu beliau tidak dapatkan di apa namanya di dalam pendidikannya misalnya di sekolahnya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu beliau mengarang sebuah kitab untuk menjelaskan semacam kritik ya kesalahan bisa dipandang juga sebagai bid'ah pada saat itu dibid'ahkan ya bahwa amalan-amalan orang sahabat ini tidak berasal dari sumber yang sahih misalnya. Nah, jadi dari demikian beliau mengadakan semacam reformasi pada waktu itu untuk mengajarkan atau mengamalkan suatu thariqah itu dengan cukup simpel saja, tidak ribet, tidak ribet. Nah, makanya dia menjadi, nah makanya pada saat itu Naqsabandiyah itu ya menjadi ada lagi muncul thariqat Naqsabandiyah al-Mujaddadiyah. Jadi Mujaddadiyah sudah diperbaharui, tidak rumit lagi seperti yang sebelumnya seperti thariqat tradisional sebelumnya. Makanya tumbuh menjadi thariqah yang baru seperti Mujaddadiyah tadi. Nah, salah satunya juga Syekh Ahmad Khatibnya tadi, dia menyusun tarikatnya sendiri, yang diamalkannya. Yang beliau susun itu menjadi dalam satu risalah yang dia namakan Thariqah Sayyidul Mursalin. Itu jelas di dalam kitab itu disebutnya Thariqah saya kan. Thariqah saya, Thariqah Sayyidul Mursalin atau Thariqah Rasul, Thariqah Rasulullah. Nah, itu namanya di situ disebut. Tarikat baru itu. Tarikat baru yang mungkin dalam jadman atau dalam tradisi tarekoh-tarekoh yang lain yang sudah terlebih dulu hadir itu mungkin tidak termasuk golongan tarekoh yang muktabaroh karena tarekoh itu datangnya belakangan. Nah, mengenai sanad, kalau sanad secara eksplisit beliau tidak menyebutkan siapa nama gurunya yang mengajarkan zikir ini. Di sini menunjukkan bahwa memang zikir ini disusunnya sendiri di masa dia. Saya Ahmad Khatib Sambas. Nah, namun dia masih tetap mengadakan semacam tawasul wasilah itu kepada guru-guru. Di sini dia disebutkan bahwa mengajarkan itu, kita mau baca menghadiahkan Al-Fatihah misalnya kan kepada Rasulullah, kepada segala guru-guru ahli silsilah. Nah, berarti ya dia juga bertawasul kepada mursyid-mursyid guru-guru ahli silsilah dan semua orang muslim. Nah, jadi kalau menurut kitab ini, thariqah ini bisa dikatakan thariqah baru, seperti yang dikatakan Popluski tadi, yang mungkin di Nusantara itu banyak juga contohnya munculnya thariqah baru, seperti thariqah Kanjeng Nabi tadi, kita ikut Kanjeng Nabi. Ada lagi misalnya thariqah Mufaridiyah. Nah, thariqah Al-Mufaridiyah itu juga silsilahnya ceteknya singkat. Dari pendirinya sampai ke Rasulullah, memang langsung pada Rasulullah. Misalnya thariqah Tijani, misalnya Tijaniyah, misalnya kan. Nah, itu dari si Ahmad Tijani itu dia menerima langsung dari Rasulullah melalui Nabi Khidir, misalnya kan, langsung ke Rasulullah. Nah, itu sanad itu. Jadi ini semacam apa ya? Sambungan ruhania, secara ruhania itu, secara ruhania. Kalau di dalam ilmu
ilmu tasawuf atau thariqah itu. Nah, jadi bisa kita tangkap bahwa Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi ini adalah dia sangat selektif dan hati-hati dalam mengajarkan dan mengamalkan suatu thariqah. Dia lebih mengedepankan syariat tadi ya, betul. Nah, tapi aplikasi atau dari thariqah syariat itu perlu kita amalkan. Nah, amalkan itu namanya thariqah, mengamalkan dari syariat tadi. Dan puncaknya hasilnya itu adalah kita hakikat tadi. Hakikat itu syahadat nur yang dipancarkan Allah SWT di dalam dada kita. Itu menurut daripada ajaran dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi. Jadi kalau sanad, nah saya juga ketemu ada yang kitab, mungkin ini salah satu dari murid beliau juga, yaitu Syekh Muhammad Zain Nuruddin bin Tuan Imam Haji Abbas Batu Barat, negeri Indrapura. Nah, beliau juga menulis salah satu kitab, inilah risalah yang bernama Thariqah Al-Muhammadiyah, dinamakannya. Nah, isi daripada Thariqah Al-Muhammadiyah sama persis dengan yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, sama persis. Nah, cuman di sini disebutnya Thariqah Al-Muhammadiyah. Jadi artinya thariqah itu sempat berkembang di Nusantara ini, terutama saat di Palembang yang jelas. Saya Abdul Qahar tadi ya, saya Abdul Qahar, yang dia menerima langsung kepada Syekh Minangkabawi tahun 1912. Jadi 4 tahun sebelum beliau wafat. Nah, jadi dia Syekh Khatib Minangkabawi ini sepanjang umurnya kan mendedikasikannya ke ilmu fikih. Nah, setelah akhir hayatnya baru beliau tertarik ke dunia tasawuf atau thariqah. Itu mungkin sekitar umurnya sudah 45 kebecu. 10 tahun sebelum beliau wafat. Nah, baru beliau mengasaskan bahwa thariqah yang saya amalkan ini, thariqah saya katanya di sini sebutnya. Thariqah saya. Nah, inilah kenyataan thariqah saya, Ahmad Khatib Imam Syafi'i di Mekah, yaitu thariqah Sayyidil Mursalin. Itu yang secara eksplisit yang dapat kita lihat ya dari salah satu kitabnya itu. Itu saja mungkin Pak Gary, mungkin ada yang lain bisa dapat menambahkan. Silakan. Ya, makasih Pak Ustadz Andi. Jadi ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita pahami tadi, ada hal yang perlu kita kritisi lah, bahwa mungkin kita perlu bertanya tentang istilah thariqah yang difahami oleh Syekh Ahmad Khatib ini. Mungkin Pak Ustadz Andi mungkin ada atau tidak ya istilah atau definisi thariqah menurut beliau. Karena thariqah secara metode dengan tarekat sebagai sebuah aliran atau organisasi, itu substansinya memang perlu kita bedakan ya. Nah, apakah thariqah Sayyidul Mursalin atau thariqah Muhammadiyah sebagaimana yang dibuat nama baru itu, apakah tarekat sebagai sebuah metode saja atau tarekat sebagai sebuah organisasi? Nah, kalau sebagai sebuah organisasi, maka tarekat itu pasti ada jaringan. Nah, mengapa Syekh Ahmad Khatib ini tidak terkenal sebagai seorang mursyid atau seorang penganut tarekat? Mungkin jaringannya yang perlu kita pelajari lebih panjang ya. Mungkin Bapak Ibu ada informasi yang bisa membuat diskusi kita menjadi lebih fokus ya kepada sisi
keterlibatan Syekh Ahmad Khatib ini dalam tarekat. Karena sebagaimana yang sudah disampaikan, walaupun beliau juga menulis buku tarekat, mengapa beliau tidak dikenal dengan tokoh tarekat, malah lebih dikenal dengan tokoh pembaharu atau ulama syariat. Silakan Bapak Ibu, kalau mungkin ada yang mau memberikan informasi lebih lanjut, kami persilakan. Ustaz ini tadi yang Indra Purasa siapa namanya? Saya Muhammad Zain Nuruddin bin Tuan Imam Abbas Batubara. Batubara. Medan. Medan. Ya, Medan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tarekat ini atau tarikah yang dikembangkan oleh ulama-ulama? Ya, karena saya tahu juga misalnya kayak ulama Hujatul Islam itu Imam Al-Ghazali itu kan seorang sufi juga, sufi dan filsuf. Dia pakar filsafat. Nah, apakah ada hubungan gitu kan antara pengamalan ilmu filsafat sama tarekat itu ya? Karena saya belum begitu paham gitu kan. Ya. Mohon penjelasannya. Ya, langsung saja Pak Ustadz Andi, kami persilahkan. Ya. Terima kasih Pak Ramon. Ya. Jadi kalau kita menggali dasar atau dari ajaran Toriko itu jelas itu berasalkan dari ajaran agama Islam. Sebab Islam ini kan terdiri tegaknya dari 3 tiang fondasi yang kokoh agama ini. Pertama syariat, kemudian Toriko, hakikat dan makrifat. Nah, ini diajarkan dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah. Nah, sehingga dalam perkembangan waktunya ilmu agama ini berkembang, sama seperti syariat misalnya. Syariat itu berkembang sedemikian rupa sehingga ada mazhab-mazhab misalnya kan yang mengatur itu kan. Seperti mazhab 4 itu misalnya kan, mazhab fikih kan, atau Hambali, Syafi'i misalnya kan, atau Hanafi dan sebagainya, Imam Malik ya. Nah, tasawuf begitu juga. Pada perkembangannya itu ada semacam mazhab-mazhab begitu kan. Nah, seperti apa? Thariqah tadi, mazhabnya itu Thariqah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Syadziliyah, Samaniyah dan lain sebagainya. Nah, yang itu dikhususkan atau apa namanya? Pembagian ya dalam bidang-bidang ilmu agama. Ada juga dalam Al-Qur'an misalnya tafsir, misalnya macam-macam tafsir. Nah, tafsir yang diajarkan atau dikembangkan oleh ulama ahli tafsir. Juga ada hadis misalnya Bukhari, Muslim dan sebagainya kan. Nah, begitu juga dalam hal tasawuf atau tarekat yang pada awalnya itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kesehariannya, yang diajarkan oleh para sahabat-sahabatnya kan, para tabi'in, kemudian para tabi'in. Nah, sehingga kita terkenal imam-imam itu, imam-imam tasawuf seperti Junaidil Al-Baghdadi. Nah, itu dikenal oleh para tasawuf, itu adalah bapak daripada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dengan ahli fikih dan sebagainya yang lain. Nah, jadi seperti Imam Al-Ghazali misalnya. Imam Al-Ghazali juga seorang ahli filsuf, pemikir, ahli mantek, ahli fikih dan lain sebagainya, syariat kan. Nah, namun pada akhirnya hayat ini mengalami kegalauan beliau ini kan. Imam Syafi'i sehingga beliau menjadi sakit. Ya, tidak bisa yang dokter-dokter pada waktu itu menyembuhkan Imam Ghazali karena sakit tuh. Nah, akhirnya beliau tertarik kepada ilmu tasawuf yang menenangkan jiwa dia. Jadi beliau menjual ilmu tasawuf sehingga dia merasa semacam dekat dia kepada yang Sang Maha Pencipta Allah SWT dan tasawuf tadi kan. Nah, sehingga beliau dikenal juga sebagai seorang sufi. Nah, tarekat itu dikenal Al-Ghazaliyah ada juga. Di dalam
thariqah yang mu'tabarah yang dikeluarkan oleh Jerman, itu salah satu thariqah yang mu'tabarah adalah thariqah Al-Ghazaliyah. Ya, Al-Ghazali yang diasaskan oleh Imam Al-Ghazali terus sampai sekarang ini. Nah, itulah kira-kira ya perjalanan daripada spiritual ya seorang ulama besar Hujatul Islam, dan juga yang lain-lainnya juga. Ya. Ulama. Itu baik. Ya. Kalau ada. Di layar kita ada Pak Ahmad Fauzi Ilyas yang mau memberikan informasi. Kami persilakan Pak Ahmad Fauzi. Halo Pak Ahmad Fauzi. Oke. Keluar. Atau Ki Agus Junaidi Ahmad, kami persilahkan. Ada yang mau dipertanyakan? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suara? Kedengeran ya, siap. Afwan ini. Yang kami hormati guru kami Ustadz Andi ya. Ada Habib juga nih. Yang alhamdulillah sering ketemu di majelis ya. Pengajian. Ini mohon maaf sekali nih mengikuti ya, kajian ini di antara para guru-guru ini. Kebetulan saya lihat kemarin dan saya tertarik untuk bergabung. Mohon izin sebelumnya. Ini Mbak, saya sangat tertarik dengan perihal Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini sebagai ulama mutakhirin ya, terakhir ya. Yang tentu saja pendapat beliau ini sangat banyak, salah satunya itu banyak terjadi katakanlah suatu konflik antara ulama-ulama di dunia nih, terutama di Nusantara ya. Banyak sekali pendapat pemikiran beliau yang berhubungan dengan Nusantara. Mungkin yang kalau soal Toriko tadi udah banyak dibahas itu di sini ya. Memang kalau boleh kita katakan beliau ini katakanlah sebagai pembaharu lah dia di bidang ilmu Toriko ya. Karena mungkin apa-apa yang selalu yang dari penjelasan tadi yang praktik Toriko itu begitu ribet ya, itu dibuatnya lebih simpel ya, berdasarkan sanad-sanad yang ilmu mereka yang beliau dapatkan dari guru-gurunya, yang tentu saja dengan tujuan tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah mungkin ini kita kan di Palembang ini kan ada muridnya tadi, ada Syekh Abdul Qahar tadi ya, sama Kiai Asik bin Amir ya. Nah itu mungkin saya mau bertanya aja dengan Ustadz Andri, Kiai Haji Muhammad Asik bin Amir ini apakah orang yang sama dengan Kiai Agus Haji Muhammad Asik yang merupakan murid dari ulama terkenal di Palembang itu Syekh Muhammad Aziz bin Abdullah ya. Karena kalau saya lihat beliau ini adalah salah satu termasuk pendiri daripada cikal bakal pendirinya organisasi Nahdlatul Ulama di Kota Palembang. Jadi dia itu termasuk dari anggota dari pengurus Majelis Pertimbangan Agama Islam Indonesia Palembang. Nah, itu mungkin dengan merunut ini kita bisa menggali lebih dalam dari sini bahwa ada korelasi yang kuat antara perkembangan Islam di Kota Palembang itu, terutama ya di masa antara Islam kaum tua dan kaum muda itu terjadi juga di Palembang, gerakan pembaharu. Karena di sini terbukti, saya lihat di artikel ada ketika tahun 1920-an itu kan kita kan ada penggunaan ilmu hisab ya dalam penghitungan Ramadan. Nah, itu kan terjadi konflik juga itu antara ulama tua dan tua, yang dimana saat itu dipelopori Kiai Haji Abdul Azhari ya, kalau salah gitu. Nah, didukung oleh muridnya Kiai Muhammad Asik bin Amir itu. Nah, ini apakah saya mau tanya aja, apakah Kiai Muhammad Asik bin Amirnya sama dengan Kiai Agus Muhammad Asik itu yang di sini? Itu mungkin itu aja. Karena kita pengen mengetahui korelasi dan pengaruh dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ini terhadap perkembangan gerakan Islam di Palembang ini di setelah masuk masa akhir ini ya, maksudnya artinya kan beliau ini sezaman dengan Kiai Merogan kan tadi kan, dan sempat ada surat menyurat juga
dengan beliau, dengan juga Habib Utsman bin Yahya tadi itu kan arti memang erat hubungannya, dan juga terbukti tadi banyak sekali ya artikel-artikel yang berkaitan dengan beliau ini, baik di Nusantara maupun di secara internasional. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ustaz Andi. Ya, terima kasih Cek Jun. Ini YouTuber kita nih, Cek Jun ya. Jadi memang benar itu, betul bahwa KH Muhammad Asyik bin Amir Palembang itu adalah juga salah satu murid dari Kiai Pedatuan, ya, Kiai CEO. Karena Muhammad Asyik ini dikenal sebagai seorang ahli ilmu falak di Palembang. Karena beliau memang belajar ilmu falak fikih itu kepada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi di Mekah. Oleh karena itu beliau, Syekh Muhammad Asyik ini sering menulis ulang karya Ahmad Khotib Minangkabawi dalam hal ilmu falak. Ada yang sampai sekarang manuskrip atau naskah tentang ilmu falak itu ada sampai sekarang disimpan oleh masyarakat Palembang. Ilmu falak karangan Ahmad Khotib Minangkabawi yang disalin oleh Syekh Muhammad Asyik bin Amir Palembang, yang beliau ini wafat tahun 1940-an. Nah, jadi peranan daripada Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi sangat besar di Palembang. Memberikan andil yang besar di Palembang, terutama tentang ajarannya tadi, diajarkan oleh murid-muridnya, dan juga karya-karyanya itu masih dibahas, dibaca dan dipelajari di Palembang. Kitab Ahmad Khotib Al-Minangkabawi terutama oleh salah satu muridnya yang mempopulerkan ajarannya itu yaitu Syekh Muhammad Asyik dalam hal segi ilmu falak tadi. Nah, jadi keahlian Kiai Haji Asyik ini, beliau juga mengarang kitab tentang ilmu falak pada waktu itu, yang pada masa itu di Palembang itu terjadi perdebatan antara penentuan masuk bulan puasa dan lebaran. Nah, itu ada pertikaian, perbantahan itu, perselisihan yang meruncing pada saat itu. Nah, kemudian Syekh Muhammad Asyik ini mengarang sebuah kitab yang harapan untuk dijadikan pedoman ya, atau referensi bagi ulama-ulama pada waktu itu dalam menyelesaikan masalah awal bulan hilal ya, awal bulan menentukan masuk bulan Ramadan atau awal bulan dan sebagainya. Nah, dari Muhammad Asyik ini nanti memberikan ilmunya itu, mewariskan ilmu falak ini kepada murid-muridnya. Salah satu muridnya adalah Kiai Cek Ming, Kiai Haji Hasim Azhari, Amin Azhari itu orang tuanya Pak Azim. Nah, itu ahli falak. Nah, Kiai Cek Ming itu belajar dari Muhammad Asyik yang diperolehnya jadi Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Jadi ini memang ajaran daripada Syekh Ahmad Minangkabawi ini memang di Palembang khususnya itu memang mempunyai peranan yang sangat besar dalam syiar dakwah Islamiyah di Palembang. Sedangkan muridnya yang lain sebenarnya Syekh Abdul Qahar tadi ya, itu juga seorang ulama besar itu. Nah, cuman di sini Kiai Abdul Qahar ini dia lebih juga mengambil ilmu tasawuf atau mereka kepada Syekh Ahmad Minangkabawi. Terbukti dengan ini tadi catatannya itu catatan tulisan Kiai Qahar, karena kitab ini milik dia yang dibawa langsung dari Mekah yang telah diijazahkan oleh gurunya tadi. Nah, itu tahun 1912. Hari Selasa, Sahaya Haji Abdul Qahar bin Kamaluddin Palembang mengambil tarekat kepada Tuan Guru Ahmad Khotib bin Abdul Latif Imam Syafi'i Masjidil Haram Mekah. Nah, jadi itu. Jadi kita selama ini mungkin mindset kita melihat bahwa Syekh Ahmad Khotib bin Minangkabawi seorang ahli fikih, itu yang kita selama ini. Nah, sehingga ke ahli sufinya atau yang tasawuf itu
terdinding atau Tutupi. hilang. Yang ada cuman yang beliau kenal itu adalah yang beliau ini ahli fikih, ahli fikih. Nah, yang tadi tertutup, yang ahli apa? Tasawuf thariqahnya tadi. Sehingga dikenallah pada saat ini Syekh Ahmad Al-Ghirrawi sebagai seorang faqih, ahli hukum Islam atau syariat untuk di Nusantara ini. Itu yang mungkin Pak Junaidi. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu sekitar 15 menit ke depan. Ini ada informasi mau disampaikan oleh Pak Hafizuddin. Silakan Pak Hafiz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai informasi, saya tahun 2021 bulan Desember itu pernah dikontak oleh teman yang berdomisili di Mekah. Jadi beliau itu meminta saya secara pribadi untuk mencari naskah, salah satu naskah karya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Jadi pada Januari 2022 saya kemudian berangkat atas informasi yang saya dapat dari teman saya yang di Palembang yang mukim di Mekah, dan teman yang mukim di Mekah itu diperintah langsung oleh cucunya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Nah, menariknya di sini dari sekian kitab yang disampaikan oleh Ustadz Andi dan dari informasi yang sebelum-sebelumnya yang pernah diteliti oleh para peneliti, jadi ada satu kitab yang tidak ada di daftar nama-nama kitab Syekh Ahmad Khatib. Nah, informasi itulah kemudian saya disuruh untuk ke Jambi. Nah, ketika di Jambi, tentu dibiayai oleh cucu beliau. Saya ke sana itu dibiayai beliau. Nah, pas ke Jambi itu menemukanlah hari ketiga ketika di Jambi di seberang itu ketemu salah satu cucu daripada Khop penghulu Kiai Abdul Somad Jambi. Nah, di sini menariknya kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Andi bahwa tahun 1905 kalau saya konfirmkan yang maslakul yang kitab yang dari Palembang tadi, artinya kan 11 tahun jaraknya dari munculnya dicetaknya kitab itu sampai beliau wafat 1916. Nah, mungkin ini sharing juga ya sebagai informasi dan perlu diteliti ulang. Saya melihat langsung satu kitab naskah tulis tangan yang itu sanadnya diambil dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Tarekat Naksabandiyah. Jadi Syekh Mahmud, salah satu tokoh ulama Jambi yang asalnya dari Bukhara, kemudian mukim di Jambi mengajar, dan salah satu juga muridnya di Palembang tuh Kiai Haji Anwar Sri Bandung. Beliau tuh Syekh Muhammad Bukhari. Nah, ini salah satu murid Syekh Ahmad Khatib yang mengambil Tarekat Naksabandiyah dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Nah, apa yang disampaikan tadi timbul jadi pertanyaan. Jangan-jangan dugaan saya, sebelum beliau menentukan tarekatnya sendiri, beliau sebelumnya itu tarekatnya ya Naksabandi tadi, Naksabandi. Dan saya menduga juga jangan-jangan Kiai Anwar ini mengambil dari Syekh Mahmud Bukhari meskipun belum ada fakta fisiknya. Tapi kalau yang saya lihat langsung tadi naskahnya itu, dan ada dua naskah kalau tidak salah ingat saya tentang karya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Nah, dari informasi ini mungkin di tahun-tahun 1905 sebelumnya itu
Syekh Ahmad Khotib ini bertarekat Naksabandiyah, kemudian di akhir-akhir ayat beliau ini mungkin oleh karena ada polemik-polemik di tarekat Naksabandiyah mengambil inisiatif sendiri untuk tadi mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Naupal tadi, apakah ini tarekat sebagai organisasi atau sebagai pengertian yang lain. Kalau kita lihat dari naskah yang ada di Jambi itu, dan itu satu-satunya naskah yang saya tahu, saya lupa judulnya apa, yang memberikan informasi awal bagi kita untuk penelitian lanjutan bahwa ya mungkin pada masa itu di sana menyebar juga pengaruh Naksabandi. Tetapi selain Kiai Syekh Mahmud Bukhari, murid dia juga yang di Jambi adalah Kiai Haji Abdul Somad Jambi, pendiri daripada Madrasah Nurul Iman Jambi 1915 kalau tidak salah ingat. Nah, artinya ada dua murid yang berpengaruh di Jambi. Namun disayangkan ketika saya konfirmasi langsung apakah sanad Thorikoh Syekh Ahmad Khotib ini ada yang meneruskan, dijawab oleh cucu Kiai Abdul Somad tidak ada. Nah, itu mungkin itu informasi dari saya terkait ini. Terima kasih. Ya, makasih Pak Hafid. Semakin jelas ya, ada beberapa informasi yang perlu kita sandingkan bahwa beliau, Pak Ustadz Hafid ini membuat semacam perkiraan bahwa ada kemungkinan Syekh Ahmad Khotib ini penganut tarekat Naksabandiyah terlebih dahulu ya, sebelum kemudian beliau menyusun tarekat yang dia sebut dengan tarekat Sayyidul Mursalin. Dan mungkin juga kita bisa memperkirakan juga bahwa kritik beliau terhadap cara berzikirnya tarekat Naksabandiyah, wallahu alam ya, apakah itu menjadi dasar penulisan buku beliau yang kemudian menjadi terjawab dengan solusi yang beliau tawarkan sebagai sebuah tarekat yang mudah dan simpel. Saya pikir pembacaan terhadap buku-buku seperti ini perlu kita lakukan untuk melihat motif ya, apakah yang menjadi tujuan daripada Syekh Ahmad Khotib membuat tarekat yang baru, atau kemungkinan seperti yang disampaikan tadi, kalau memang sebelumnya adalah tarekat Naksabandiyah, apa yang menjadi dasar atau latar belakang Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi meninggalkan tarekat Naksabandiyah. Dua persoalan ini mungkin bisa dijawab setelah kita mendalami lebih banyak informasi, dan kami menantikan ya keterlibatan Bapak Ibu yang mungkin memiliki informasi, naskah, dan ataupun hasil riset-riset yang lain yang bisa kita padukan untuk melihat dan mengungkap mengapa Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi ini justru setelah kewafatan beliau malah tarekatnya tidak dijalankan ya, atau tidak diteruskan, atau mungkin tidak diamalkan secara lebih luas. Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu sekitar 4 menit atau 5 menit. Mungkin Pak Duski ada yang mau disampaikan sebagai closing.
kalau muktamar berdasarkan muktamar yang telah dilakukan oleh Jatma itu yang paling krusial itu ya kita sama atau tadi silsilah dari sampai guru-guru empat berkesinambungan sebagai pangkal sampai sekarang ini. Nah, tapi ada juga pengecualian misalnya kalau kita berdasarkan sana Tijaniyah. Misalnya tarekat Tijaniyah yang awal mulanya belum termasuk yang mutabar, tapi setelah mengadakan muktamar para ahli-ahli thariqah pada zaman itu sehingga mengambil keputusan bahwa thariqah Tijaniyah itu salah satu thariqah yang mutabar. Tapi kalau kita kaji melalui silsilah sanad misalnya itu ceteknya singkat sanad silsilah. Nah, itu jadi mungkin ya banyak pertimbangan Pak mungkin ya, dari segi sanad dan juga mungkin dari amaliyah yang lain mungkin. Iya, Bapak Ibu ya. Ini ada tulisan dari Pak Muhammad Rahmatullah. Ini sebagai akhir dari diskusi kita ya Bapak Ibu. Beliau menulis, Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi ini berthariqah khalwatiyah dalam keterangan kitab Fathul Mubin liman salaka thariqil wasilin berbahasa Melayu. Ini kalau misalnya kita tanya apakah ini kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Khatib sendiri ataukah bukan? Ada ya Ustaz? Fathul Mubin. Karena Sufi yang terkenal dengan identitas Al-Minangkabawi itu sebelum Syekh Ahmad Khatib ada namanya Syekh Ahmad Al-Minangkabawi sendiri yang pada awal abad 19 ya sudah menyebarkan tarekat Naksabandiyah di Kepulauan Riau. Jadi masa dua sufi ini, dua ulama ini agak jauh. Nah, kita perlu melihat dan mengkoreksi Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi atau Syekh Ahmad Al-Minangkabawi yang menyebarkan tarekat Naksabandiyah di daerah Pulau Penyengat ya. Oke, Ustaz Andi kami persilakan kesimpulan. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi sangat menarik sebetulnya ada pemasukan yang berkembang tentang mindset kita selama ini yang jarang sekali tersentuh oleh kita, yaitu sisi lain dari seorang tokoh ahli fikih atau ahli hukum Islam ini yang memang karya-karyanya sudah terpatri sampai sekarang bahwa beliau itu banyak mengarang spesialisasinya tentang fikih, terutama fikih tentang hukum-hukum Islam lah yang dijadikan rujukan tentang ilmu falak juga tentang dan sebagainya itu. Nah selama ini itu yang kita tahunya. Nah, cuman sisi lain daripada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi yang kita lihat dari ketajaman mata hati beliau dan ternyata seorang ulama yang juga mendalami dunia tasawuf. Nah, yang kita ketahui sekarang ini kan baru misalnya dari kitab Maslakul Ghalibin. Nah, ini tadi kita boleh informasi lagi dari Pak Rahmat ada lagi beliau itu mengamalkan tarekat khalwatiyah. Nah, ini juga adalah salah satu informasi baru itu kan. Dan juga seperti Pak Ustadz Hafizuddin tadi, beliau juga bertarekat Naksabandiyah. Nah, itu belum kita kaji lebih mendalam sisi lain daripada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi selain dia itu ahli fikih. Nah, itu mungkin dalam kesempatan lain mungkin ada penelitian atau semacam riset lain tentang kita melihat seorang tokoh Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi secara utuh, baik itu dalam segi ilmu fikih secara zahir maupun dalam hal spiritual dalam hal ini di tasawuf. Itu saja mungkin harapan kita, mudah-mudahan ada masukan-masukan atau info-info baru menyangkut tentang ulama yang memang karismatik yang dikenal. Bisa saja? Ya.
Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, Bapak Ustadz Andi Syarifuddin. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini tepat pukul 12.00, waktu kita dalam kajian Rebuan sudah berakhir. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu. Yang pertama kami khususkan kepada pemantik diskusi kita, tokoh kita Bapak Profesor Rizky Ibrahim, serta para peserta yang hadir di ruangan ini dan para peserta yang hadir dalam ruang Zoom. Kita berharap kajian Rebuan kita selalu memberikan manfaat buat kita dan juga bisa mengungkapkan kembali bagaimana Islam di Palembang itu memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah Islam di Indonesia. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menutup acara kita dan kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita undur, kita keluar dari Zoom meeting. Terima kasih.